Saudara, di dalam Tuhan kita pada malam ini mencoba membahas tentang orang Herodesnya. Ya, orang Herodes. Ya, orang-orang Herodes adalah orang-orang dari timur, dari Majus, dari orang-orang Majus dari timur, orang Majusnya ya dari timur. Saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewi. Ya, dan mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada dewa-dewi. Dan jarak dari ya Yerusalem, ya tempat Yesus lahir, dari orang Majus ini, itu kalau diperkirakan ya menurut para ahli, mereka itu harus berjalan ya sekitar hampir 3 bulanan ya untuk mencari itu. Nah, mereka mencari itu, saudara, karena sebelumnya mereka sudah mendengar bahwa akan ada seorang raja yang akan memberi kebebasan bagi manusia. Akan ada seorang raja ya yang akan berkuasa, yang akan memberi sukacita, dan yang akan memberi damai sejahtera bagi manusia. Tentu hal ini sudah mereka dengar karena orang Majus ini adalah orang pintar-pintar. Mereka orang pintar, orang berpendidikan, ya artinya mereka adalah orang yang banyak baca buku, banyak yang dengar sesuatu, sehingga ketika mereka mendengar dan mengetahui tentang kelahiran sang pemberi pembebasan itu, sang pemberi juru selamat itu, mereka tertarik untuk datang. Mereka tertarik untuk datang dan mereka berusaha untuk datang. Bayangkan mereka menghadapi lewat dari padang gurun, mungkin mereka menghadapi penyambut, ya, mungkin mereka menghadapi panas terik, mungkin mereka menghadapi hujan dan sebagainya. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya perjalanan mereka dari timur ya ke Yerusalem yang diperkirakan itu memakan waktu sampai bulanan dalam perjalanan. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika firman Allah dinyatakan melalui kitab para nabi, seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mika, sesungguhnya sudah banyak orang bertanya-tanya. Ya, sudah banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mau datang ini? Siapa sebenarnya raja ini? Ya, sehingga dikatakan ini bahwa dia akan membawa raja damai, seperti yang dikatakan tadi, ya, di dalam ayat 6 itu dikutip dari kitab Yesaya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah juga, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sebenarnya bahasa ini, ungkapan ini sudah didengar oleh banyak orang, termasuklah orang Majus yang dari timur. Sehingga dengan daya upaya mereka, dengan kemampuan mereka, dengan sesuatu yang mereka miliki, mereka berusaha untuk datang kepada Yesus. Kan mereka sudah mendengar sampai Yesus itu. Mereka berusaha untuk datang kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, tapi tentu usaha mereka untuk datang kepada Yesus pada waktu itu ada sesuatu masalah. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke berapa tadi itu, yang ke-7, dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila bintang itu nampak. Artinya apa? Maksud Herodes di sini adalah kalau engkau nanti datang dan menjumpai Yesus itu dan engkau menyembah Yesus itu, ya, kembalilah kepadaku supaya aku juga menyembah Dia. Padahal sebenarnya maksud dari Herodes ini bukan sesungguhnya untuk menyembah Yesus. Sesungguhnya maksud dari Raja Herodes ini adalah kalau nanti Yesus itu lahir dan dikatakan raja, yang dikatakan penguasa itu lahir dan aku tahu di mana, maka aku akan membunuh dia. Sebenarnya cara Herodes begitu.
Sehingga kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, ketika dia tahu bahwa Yesus lahir, kan ada perintah supaya seluruh anak laki-laki pada waktu itu di Betlehem itu ditangkap dan dibunuh. Makanya pada akhirnya Yusuf dan Maria mengungsikan Yesus ke daerah yang lain. Dia diungsikan, setelah dia lahir diungsikan, karena Herodes sudah memerintahkan seluruh anak laki-laki orang Israel yang lahir pada waktu itu semuanya harus dibunuh. Harus dibunuh. Nah, saudara-saudara, dalam usaha orang Majus itu, di dalam mereka mencari Yesus, ya mereka dihalangi oleh Herodes. Lalu Herodes berkata kepada orang Majus itu, berkata, kalau nanti kamu sudah ketemu, ya, kalau sudah ketemu nanti balik lagi ya kepadaku, beritahu aku di mana raja yang lahir itu. Balik ya, datang lagi ya, supaya aku juga datang menyembah. Sesungguhnya ini bukanlah, sesungguhnya seperti saya katakan tadi, dia bukan ingin datang menyembah, tetapi sebenarnya ingin mematahkan, ingin membunuh Yesus yang sebagai raja dan juru selamat itu. Sebenarnya di situ maksudnya. Nah saudara, tapi kalau kita lihat di dalam ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, saya tidak mau mengangkat kronologi ini, saya mau mengangkat makna dari teologis atau makna rohani dari perjalanan orang Majus sampai mereka ketemu dengan Herodes, bahkan sampai mereka disuruh oleh Allah untuk balik dari jalan lain. Nah saudara-saudara, di dalam Tuhan, ya, Herodes itu simbol kejahatan. Dalam Alkitab Mesir itu simbol kejahatan. Ya, Herodes itu simbol atau representatif atau perwakilan dari iblis. Ya, yang mencoba untuk apa? Untuk mematahkan, untuk menghalangi akan keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam Tuhan, ya, dalam konteks ini saya katakan tadi bahwa orang Majus dari timur sesungguhnya sudah mendengar tentang siapa Yesus dan mereka ingin percaya kepada Yesus. Ingin percaya kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus itu pemberi keselamatan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Mereka sudah tahu itu. Sehingga mereka berusaha untuk mencari karena apa? Karena sesungguhnya mereka terus mencari di mana sesungguhnya keselamatan itu, di mana sesungguhnya raja yang sesungguhnya, di mana sesungguhnya Allah itu. Mereka sudah tertanam untuk mencari itu. Tetapi dalam perjalanan mencari itu, saudara, Herodes yang adalah perwakilan atau representasi daripada si iblis itu menghalangi mereka. Tetapi karena keinginan mereka ingin tetap melihat Yesus. Tetapi apa dikatakan oleh Herodes tadi? Kalau kau nanti sudah menjumpai Yesus, kembali sama aku. Saudara-saudara, bahasa kembali sama aku ini perlu kita garis bawah. Ini kira, saudara, iblis kerjanya seperti itu. Kita akan berkata, aku akan merayakan Natal. Iblis kata, silakan. Dibilang itu, silakan. Oh, kamu mau bersukacita bersama keluarga, silakan. Nggak apa-apa, rayakan aja lah satu bulan Natal itu. Tapi nanti bulan 1 balik lagi ya. Ini yang sering. Maksud saya apa? Dalam konsep kepercayaan kepada Allah sering jadi seperti ini. Sehingga saudara, perayaan Natal tidak pernah bermakna. Hanya sekedar perayaan yang seremonial yang setiap tahun kita lakukan dan kemudian membuang dana, membuang pikiran, membuang waktu. Kenapa saya katakan membuang? Karena tidak ada sesuatu yang kita dapatkan setelah perayaan Natal itu. Enggak ada perubahan. Yang nggak pernah ke gereja tetapnya dia nggak pernah ke gereja. Yang nggak pernah berdoa tetapnya dia nggak pernah berdoa. Yang nggak pernah ngasih perpuluhan tetapnya dia nggak ngasih perpuluhan. Yang tidak pernah ngasih kecaman tetapnya seperti ini. Artinya apa? Iblis mengizinkan. Izinkannya. Kamu mau tahu ya apa? Natal aja.
ya, nanti kau nyanyi, nanti kau nggak apa-apa lah, beli baju yang baru lah, nggak apa-apa, pergi saja, pergi, ya pergi. Kan semua orang merayakan Natal kan, ya pergi aja, dari mereka tinggalan, pergi aja. Tetapi dikatakan nanti kau udah siap Natal, balik lagi sama aku. Ini saudara perlu diperhatikan. Kembali lagi ya, yang kau pegang mabuk dulu, mabuk lagi ya. Iya apa-apa, pergi aja sebenarnya sekarang, pergi aja. Ya, dulu kamu mabuk, nanti bulan 1 kamu mabuk lagi ya. Nah gitu ya. Kemudian yang dulu tidak pernah apa, artinya yang tidak pernah memberi, artinya gak apa-apa, beri aja dulu Natal, gak apa-apa. Nanti setelah itu bosan lagi ya, balik ya. Yang dulu itu gak berbohong, gak apa-apa. Waktu Natal ini beri aja lah, gak apa-apa. Saya izinkan kata si iblis. Herodes kan diizinkannya orang majus lagi. Kenapa sudah sangat demikian? Bisa saja Herodes pada waktu itu membunuh orang Majus. Kenapa tidak bisa? Itu dari kekuasaannya kok. Bisa, ya. Tapi apa? Apa kan? Panggil orang itu, mari panggil dasar mereka disambut dengan baik. Disambut cerita punya, udahlah nggak apa-apa, pergilah, nengok lagi selamat. Tapi ingat ya, setelah kamu ketemu, nanti balik sama aku. Dalam hati Herodes apa? Biar mematikan juru selamat itu. Kan itu sebenarnya. Iblis juga berkata begitu. Nah oke, terus apa lagi ya? Nanti balik sama aku ya. Berkumatikan lagi sukacitamu itu. Berkumatikan lagi juru selamatmu itu dalam hidupmu. Ini yang sering terjadi. Sehingga apa saudara-saudara dikatakan di situ di dalam ayat 12 diperingatkan oleh malaikat. Kau sudah datang menyembah Tuhan, kira-kira begitu ya. Kan orang Majus kan datang kemudian mereka menyembah dan memberi persembahan. Artinya apa? Pada waktu itu orang Majus sudah percaya kepada Yesus. Ya, dan menurut apa kisah dalam Alkitab, apa dalam sejarah gereja, salah satu perkembangan Kristen di daerah timur setelah penginjilan, setelah masa penginjilan kisah para rasul, sudah ada kesaksian dari orang Majus ini. Ya, yang memberi kesaksian di sana sehingga memperkuat para Injil, para rasul memberitakan Injil di sana. Sudah tertanam. Iya, sudah tertanam. Kan ketika itu orang Majus tidak percaya, tapi mereka melihat bahwa Yesus itu begini, bahwa aku mau percaya. Dan ketika dia melihat kemuliaan Allah di kandang domba, mereka terharu dan mereka percaya. Lalu apa? Ya, mereka datang menyembah. Saudara-saudara, ini satu hal yang perlu kita lihat satu lagi, saudara ya. Kenapa orang Majus mau menyembah Yesus? Sementara saudara sangat bertolak belakang sesungguhnya situasi Yesus dilahirkan dengan pemberitaan kepada dia. Sebenarnya tolak belakang. Kenapa saya tolak belakang? Dikatakan akan ada seorang raja yang lahir. Dia akan menguasai, dia akan memberikan, dia akan menggembalakan 7 gembala. Artinya apa saudara? Gambaran orang yang lahir ini adalah gambaran orang hebat secara mindset berpikir manusia. Gambaran orang hebat, gambaran orang yang top. Itu gambarannya. Karena dikatakan akan datang raja, ya, yang akan berkuasa. Kalau raja yang lahir berarti situasi dan kondisi yang wah begitu ya. Tetapi lihat, mungkin dalam hati orang Majus itu terkejut. Loh, lah raja kok di kandang domba? Raja apa ini? Ya, secara manusiawi saudara mungkin mereka akan menolak untuk menyembah. Itu logikanya. Mungkin mereka akan datang. Masa raja ini pulang. Masa menyembah orang seperti ini? Capek kali kita datang dari timuran itu menyembah dia yang lahir di kandang domba. Turun kali harga diri kita, kan begitunya kan? Pasti begitu secara berpikir, kalau secara logika manusiawinya. Karena mereka pasti bayangkan yang lahir itu raja yang hebat, udah pasti itu. Pasti di tengah jalan mereka sudah membayang-bayangkan nanti yang lahir ini pasti orang hebat, mungkin di tempat yang hebat, di situasi yang hebat. Pasti sudah itu bayangannya. Karena dikatakan seorang raja lahir, gitu ya, seorang raja lahir. Tetapi
di luar kenyataan yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat bahwa raja yang lain itu lahir di kandang domba. Situasi yang sangat terbalik dari apa yang mereka pikirkan. Tapi kita lihat saudara, mereka toh mau menyembah Yesus. Artinya apa? Artinya di sini saudara kita ambil satu kesimpulan bahwa mereka percaya pada Yesus. Ini dia kuncinya. Mereka sudah percaya pada Yesus. Mereka sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga dalam situasi yang seperti itu pun mereka mau menyembah Yesus. Dan kawan yang menyembah siapa? Bukan raja, bukan bangsawan. Kawan yang menyembah itu siapa? Para penggembala domba yang tidak masuk hitungan dalam masyarakat. Itu kawan yang menyembah. Bayangkan orang maju sama-sama duduk di sama orang penggembala domba, sama-sama duduk, sama-sama menyembah Yesus. Bayangkan itu, ya. Jangan ada satu gap yang tinggi antara mereka dengan itu, nggak boleh. Duduk begini pun nggak boleh mereka. Nggak boleh itu. Ya, ada gap yang tinggi. Penggembala domba itu hidupnya hanya di padang. Mereka tidak masuk perkiraan mohon maaf, mereka dianggap seperti binatang. Mau mati kau situ, mau makan kau situ. Itu mohon maafnya itu statusnya. Mereka bukan manusia yang masuk dalam status sosial. Tetapi pada Yesus lahir, ya, orang Majus yang begitu sangat dihargai, yang begitu sangat kaya, duduk bersama penggembala domba. Kenapa bisa? Tentu karena sudah ada Yesus di hatinya. Kalau Yesus tidak ada di hatinya, dia tidak akan mau itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa aku duduk di kandang domba sama pula sama gembel-gembel ini? Pasti begitu pikirannya. Sedangkan kita aja manusia biasa-biasa saja kadang-kadang begitu ya. Mau begitu. Lah iso mau begitu. Lah halaku ngadu aku. Mau begitu. Terus terang aja kita katakan. Lah mau aku. Karena begitu ya. Itu orang Majus loh yang setara dengan raja. Yang bangsawan yang sangat dihargai raja. Dia harus duduk bersama penggembala domba. Kenapa dia mau? Tentu satu yang membuat dia mau karena dia sudah percaya kepada Yesus. Kenapa dia mau mempersembahkan emas, penyang dan murni, sesuatu yang sangat berharga pada waktu itu? Karena dia sudah percaya kepada Yesus. Jadi dia sudah percaya kepada Yesus dan sudah dengan kata lain meninggalkan keyakinannya yang lama. Tetapi Herodes menggoda dia. Kalau nanti kau datang balik ya. Artinya apa saudara? Herodes ingin menggoda iman mereka kembali supaya jangan lagi percaya kepada Yesus. Tetapi apa sudah dikatakan? Malaikat Tuhan memperingatkan mereka, nanti kau kembali dari jalan lain. Jangan dari situ lagi ya, dari jalan yang lain. Sehingga di akhir berkata bahwa mereka kembali mencari jalan yang lain. Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita merayakan Natal. Ya, kita merayakan Natal. Ya, pada saat ini biarkan kita merayakan Natal. Menjadi pertanyaannya adalah bulan 1 kembali nggak ke jalan kita yang lama? Nah, ini dia. Mas kembali lagi enggak? Mau nggak kita seperti orang Majus? Diingatkan jangan lagi kembali ke jalanmu, tapi cari jalan yang lain. Atau kita kembali lagi ke jalan kita yang lain. Ini. Jadi ini satu momen bagi kita untuk merefleksikan diri, untuk menggambar diri kita. Jadi kalau kita sudah merayakan Natal, ya sudah janganlah kembali lagi kepada apa yang tidak baik lagi. Seperti itu, jangan kembali lagi. Kalau kembali lagi kita kepada kehidupan kita yang tahun yang lalu, ya sama doang. Ya sama doang. Nggak ada artinya. Berarti kita kalau orang Majus yang dapat digoda oleh Herodes, kembali lagi dikatakan iblis, kembali lagi kau ya? Ya, kembali lagi. Memang disembahnya Yesus, pulang balik lagi ke dunia ini, ke Herodes itu. Ini dia. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan Natal itu berlalu begitu saja. Ya, jangan Natal itu berlalu begitu saja. Adalah maunya sedikit perubahan. Ya, ada sedikit perubahan. Kalau yang sudah bagus lebih dibaguskan lagi.
Kalau yang tak pernah, yang nggak bagus, ya dibaguskan lagi. Kalau kita hitung mungkin tahun 2022 aku ke gereja mungkin hanya 10 kali. Tingkatkan lagi 20 kali setidaknya. Nggak bisa jadi 52 kali, tingkatkan jadi 20 kali. Setidaknya ada peningkatan lah. Memang untuk drastis itu sulit. Sulit. Untuk tak dia sulit. Tapi saya yakin ketika kita berpasrah kepada kita bisa mampu setahap demi setahap kita berubah. Ya kalau dulu mungkin ya orangnya seringkali berbohong, ya aku sudah terima Yesus, nggak kembali lagi lah menjadi pembohong, menjadilah orang yang jujur. Jadi jangan kembali lagi. Jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, malam Natal ini saya ingin menekankan kepada kita seperti dalam Matius 2 ayat 12 itu tadi. Tuhan katakan, jangan engkau kembali lagi dari jalan itu. Pulanglah dengan jalan yang berbeda. Kalau engkau sudah merayakan Natal, jangan engkau kembali lagi ke Herodes itu. Pulanglah, hindarilah Herodes itu dari jalan lain yang sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Ini sesuatu itu ya. Malaikat Allah berkata, jangan kau kembali, tapi carilah jalan yang lain. Artinya Tuhan memberi petunjuk jalan yang lain. Saya tidak percaya sedang kita di sini ada petunjuk yang diberikan Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kita lebih suka menjumpai Herodes itu daripada jalannya. Kenapa? Karena Herodes penuh dengan kemewahan, Herodes penuh dengan kelimpahan, Herodes penuh dengan keduniawian. Dia menggembirakan secara jasmani, sehingga kadang-kadang sulit kita untuk meninggalkan Herodes itu. Kita lebih suka mengikuti Herodes itu, kemudian meninggalkan apa yang dikatakan Tuhan, kembali dengan jalan lain. Tetapi malam ini saudara tidak dengarkan, kembalilah dengan jalan yang lain. Engkau sudah datang kepada Yesus dan engkau sudah percaya kepada Yesus. Ketika kita kembali, ketika kita merayakan Natal, ketika tahun 2023 nanti, kembalilah kepada Tuhan. Jangan lagi kembali kepada si Herodes itu yang lambang keduniaan. Amin, kita berdoa.